Kalian mau lihat danau berwarna putih di atas gunung? Yuk ikutin vlog aku jalan-jalan ke Kawah Putih Bandung. Hai hai hai, assalamualaikum semuanya. Ketemu lagi di konten aku ya. Yuk ikutin aku sama suami dan anak pergi jalan-jalan ke Bandung, tepatnya di Kawah Putih Ciwidey Bandung. Kali ini emang nekat sih, kita itu bener-bener nggak tahu jalan, bener-bener arahnya kemana, wisata yang kita ingin tuju itu kemana jalannya. Tapi berpatokan sama Google Map aja, alhamdulillah kita tuh sampai. Tapi guys, maaf, ini videonya langsung aku shoot di Bandung ya. Sore ini kita udah sampai di Bandung dan suasananya macet karena mungkin ya harus pulang kerja. Dari pusat kotanya tuh jaraknya lumayan jauh sih, menuju tempat wisata tuh sekitar 2 jaman. Jadi kita tuh memutuskan cari penginapan di daerah sekitar wisata aja. Ini udah di hotel Sapadia Bandung ya. Kalau nggak salah ini hotel yang paling ramai dikunjungin karena jaraknya lumayan sih, sekitar 30 menit dari tempat lokasi wisata ya. Kalian gak usah khawatir, hotel penginapan di sini menurut aku tuh ramah-ramah banget di kantong ya, ini menurut aku ya. Karena satu malam aja kalau nggak salah ini tuh ngabisin berapa ya, 300.000 berapa gitu bertiga ya. Maaf banget, pas di loket pembayaran nggak aku videoin karena nervous aja sih, nervous dan baru pertama kali soalnya jalan-jalan berkeluarga sama suami dan anak aja bertiga, dan naik ke atasnya itu jaraknya jauh loh. Kalau misalkan kalian pakai motor menurut aku cuma capek dan kayaknya kuat nggak kuat sih, soalnya tanjakan naik turun takutnya kalau kalian nggak tahu medannya nanti ya susah disendiri lah gitu. Saranin aja mending pakai mobil, baik kalian pakai mobil travel atau apa, aku saranin aja pakai mobil deh, jangan pakai motor, nanti capek sendiri. Aku soalnya lihat tuh yang pakai motor itu kasihan banget loh, motornya sampai berhenti istirahat dulu mungkin ya, karena dari tempat loket pembayaran ke wisatanya aja lumayan. Belum lagi kalau misalkan kalian dari kota lain menuju ke kota Bandungnya aja itu bener-bener lumayan jauh. Dari pusat kota Bandung ke tempat wisatanya juga 2 jaman gitu ya bisa sampai. Ini aku 2 jaman pakai mobil, kalau pakai motor nggak tahu berapa jam. Oke, sembari menunggu sampai, aku mau kasih tips bagaimana cara menghadapi ujian rumah tangga. Misalnya kalian itu benar-benar lagi diuji, tahu mau gimana, beruntung sekali dan alhamdulillah sekali, silahkan disimak. Pertama, tarik napas dan tenangkan diri. Saat emosi memuncak, jangan langsung merespon. Tarik napas dalam-dalam, diam sejenak. Ini memberi waktu bagi pikiran jernih untuk muncul, bukan hanya emosi. Yang kedua, ingat tujuan pernikahan. Ujian rumah tangga bukan berarti akhir dari segalanya. Ingat kembali mengapa kalian menikah, cinta, kebersamaan, dan niat untuk saling membangun. Yang ketiga, komunikasi dengan hati, bukan emosi. Jangan menyerang, jangan menyindir. Gunakan kalimat aku merasa, bukan kamu selalu. Fokus pada perasaan, bukan menyalahkan. Yang keempat, pilih untuk saling memahami, bukan menang. Kadang yang dibutuhkan bukan solusi, tapi dipahami. Dengarkan pasangan dengan niat memahami, bukan membalas. Kelima, jadikan masalah sebagai tim, bukan lawan. Hadapi masalah sebagai kita lawan masalah, bukan aku lawan kamu. Ini mengubah cara berpikir dari konflik ke kolaborasi. Yang keenam, memaafkan bukan berarti kalah. Memaafkan adalah bentuk kekuatan, pilih damai daripada gengsi. Hubungan langgeng bukan karena bebas konflik, tapi karena mampu melewatinya bersama. Dan yang terakhir, libatkan Tuhan dalam setiap ujian. Berdoalah bersama, saling mendoakan bisa membuka pintu ketenangan dan memperkuat ikatan batin. Aku kasih tips ini sesuai pengalaman pribadi aku sendiri. Kalau aku nggak gunain tips-tips yang tadi, masalahnya tuh nggak kelar-kelar gitu. Kalau salah satunya nggak aku lakuin yang dari 7 tadi, lama banget pertengkayannya dan lama banget kelarnya, dan malah itu memberi kesempatan ke orang ketiga buat masuk loh. Orang ketiga bisa aja dari lawan jenis, suami lah, dari pihak manapun itulah, bisa aja masuk memprovokasi, mendominasi pikiran suami, pikiran kita, dan itu sangat berpengaruh buat rumah tangga kalian. Bener-bener nantinya bakal rusak rumah tangga kalian, bisa diobok-obok sesuka hati mereka karena kita nggak ada benteng, karena kita bener-bener kosong, nggak ada namanya prinsip, yang namanya pedoman nggak ada. Jadi kita tuh bener-bener ngalir aja, di gimanain sama orang kita terima aja. Kalau misalkan kita udah belajar
kita udah ada nih, ada bayangan nih, kalau ada masalah aku tuh harus gini gini gini, jangan begitu begitu. Insya Allah kalau ada orang yang ikut campur, kamu langsung tangkis, nggak langsung terima mentah-mentah, nggak langsung terima dengan senang hati gitu, langsung aja diterima masukan apa aja, saran apa aja. Salah. Rumah tangga itu berdua, jangan libatkan siapapun, baik dia, mereka, atau siapapun, jangan pokoknya. Nanti kalian pernikahannya bisa hancur lebur. Bukan aku menakut-nakuti, karena emang pengalaman pribadi aku seperti itu hampir saja, karena memang aku nggak ada tuh yang namanya bayangan tips atau prinsip berumah tangga gimana. Oke, lanjut ke tempat wisata. Aku ngabisin berapa uangnya masuk ke Kawah Putih ini? Kalau nggak salah sekitar 700.000 itu bertiga, soalnya anak umur 2 tahun itu udah kehitung harga. Dan jangan khawatir juga, nanti tuh ada penjual masker kalau kalian tuh engap mau masuk ke sini, karena emang kawahnya tuh bikin engap sih. Di situ juga dikasih warning jangan lama-lama dan harus pakai masker kalau kawahnya udah mulai timbul. Saran aku, kalian tuh harus pagi-pagi udah sampai di Kawah Putih, karena kata penjaga atau orang-orang yang di situ tuh ngasih tahu kalau di atas jam 9 itu kawahnya mulai keluar banyak, dan itu benar-benar bikin engap, bikin sesek. Dan senangnya lagi di sini tuh ada fotografer banyak banget. Kalian tuh nggak usah pusing, gimana-gimana. Ada fotografer nawarin pas kalian baru masuk aja, dia berdiri di tengah-tengah jalan kita loh, nawarin mau ada foto, sesi foto enggak. Kalau untuk harganya sih sesuai kemampuan kalian aja, mau berapa foto gitu. Nanti juga dikasih tahu sama fotografernya. Aku juga kaget, banyak banget wisatawan asing dari luar negeri datang ke sini. Dari Malaysia itu banyak banget rombongan ibu-ibu pakai gamis dan bule-bule. Bisa tahu ya gitu tuh, bisa tahu ada wisata yang eksotis banget tuh kan, ada bule lagi selfie di sini. Aku juga ngerasa wah, senang banget sih, Indonesia ternyata kaya ya gitu tuh. Kenapa sih orang-orang yang uangnya banyak tuh pada pergi ke jalan-jalannya ke luar negeri? Kenapa sih nggak eksplor ke dalam negeri? Banyak loh wisata-wisata yang tersembunyi selain di Kawah Putih. Mungkin ada lagi ya tempat yang aku nggak tahu, belum aku kunjungin atau gimana. Bisa dilihat sendiri kan suami aku kayak senang banget ya, karena emang ini baru pertama kali, Masya Allah. Jadi buat kalian yang mau berwisata ke sini, jangan mikir panjang-panjang ya, udah aku kasih tahu semuanya. Next, vlog aku, konten aku tentang apa ya, silahkan komen ya di komentar. Terus kalau kalian mau samaan sama kacamata aku, silahkan klik link di bio dan klik produk estetik ya. Di situ murah-murah banget, ada gratis ongkir dan diskon bagi kalian yang sudah klaim vouchernya. Lalu bagi kalian warga Jawa Barat, jika melihat konten aku menurut kalian bermanfaat dan menarik para wisatawan, silakan di-share ya sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sudah menonton, sampai jumpa di konten selanjutnya. Sini akunya deh. Sini kemana deh? Katanya mau ke kamu kurang nggak foto-fotonya, selfie? Udah, aku mah yang penting udah kamu sama kamu udah banyak di kamera. Udah banyak foto itu tuh. Buat stok nggak bisa live ya, nggak ada sinyalnya. Udah banyak jalan nak. Tapi nampak mana? Jadi nggak ada foto sendiri ya? Bapak. Udah yuk. Udah siang soalnya. Nggak bisa lama-lama, udah sesek. Kamu mulai sesek nggak? Lagi, awas ketinggalan lagi.
Bapak Adi. Ini bunda mau foto Kang. Video bunda mah. Gerak-geraknya guys. Mau jalan kaki? Iya. Bapak mau jalan?